Tuhan yang baik, ajar kami Tuhan mengerti bahwa pagi hari ini adalah suatu pagi yang luar biasa untuk bisa membuka misteri tentang tahu gelap. Mengapa kami menjadi bingung, mengapa kami tidak mengerti. Ajar kami Tuhan sehingga kami mempunyai keterangan yang jelas, sehingga kami Tuhan ada penerangan yang ajaib dalam kehidupan kami. Dan kami mengerti kenapa hal itu terjadi dan mengapa hal ini bisa dilihat secara jelas. Sehingga kami bisa mengerti Tuhan, kuasa Engkaulah yang membuka tabir kehidupan ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara sekalian. Pagi ini pernah nggak saudara melihat kalau orang ditanya apakah benar atau salah, kemudian diperhadapkan dengan situasi yang menjepit sekali sehingga dia berkata, tahu gelap. Artinya apa? Bahwa kebingungan dan apa yang dia pikirkan itu tidak ada. Bapak Saudara sekalian, hari ini boleh saya terjemahkan tahu gelap itu dengan suatu pikiran yang gelap. Apa yang dimaksud dengan pikiran gelap? Saya tidak akan bicara banyak tentang pikiran gelap berdasarkan versi masing-masing, tapi saya mau bicara tentang versi di dalam Roma pasal 1 ini menjadi apa yang menyebabkan manusia itu pikirannya gelap. Mari kita akan buka dalam Alkitab kita di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-21 mengatakan demikian. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah ataupun mengucapkan syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Saudara sekalian, kunci mengapa pikiran gelap di sini dalam Roma pasal 1 menjelaskan bahwa pikiran gelap muncul pada saat kita tidak mengenal Allah dengan baik dan memuliakan nama Tuhan dengan baik. Sehingga boro-boro mengucapkan syukur, tapi mereka menjadi pikirannya gelap sekali. Kenapa gelap? Karena membiarkan pikiran mereka liar terus-menerus sehingga mereka tidak punya patokan yang jelas. Itulah yang dikatakan dalam Roma pasal 1. Ada 3 hal yang menyebabkan pikiran gelap. Pertama, di dalam ayat ini, jahat itu timbul dari hati ke pikiran. Mengapa saya katakan demikian? Jahat itu awalnya dari iri dengki. Iri dengki itu muncul dari apa yang selama ini dilihat sekelilingnya sehingga dia melihat situasi yang tidak nyaman di hatinya dia, sehingga dia punya pikiran yang lain daripada sebelumnya. Bedakan dengan pikiran out of the box. Jadi saudara sekalian, ini pikiran liar, tidak jelas. Yang kedua, hasilnya adalah penyembahan berhala dan kebengkokan moral. Dalam Roma 1 ayat 23 sampai 28, itu terjadi kebengkokan pikiran sehingga moralitasnya berubah. Jangan kaget, di saat-saat sekarang pun banyak perbuatan-perbuatan yang saya katakan jauh daripada moralitas yang benar. Dan ini menjadi tren hidup dan kebiasaan orang bahwa itu adalah semuanya wajar. Dan yang ketiga, terjadi degradasi moral atau kebejatan moral yang tidak bisa dihentikan, dan moral itu sangat jauh daripada apa yang diajarkan dalam Roma pasal 1 ini, yaitu hidup mereka berpusat pada hawa nafsu dan pikiran-pikiran yang nyeleneh. Dalam Roma 1 ayat 26 dan 28 mengatakan demikian. Dari ketiga hal tersebut, apa yang menyebabkan orang itu punya pikiran gelap? Bapak Saudara sekalian, penyebabnya adalah dia tidak mengenal Tuhan, tidak memuliakan nama Tuhan, dan tidak menjadikan Tuhan sebagai Tuhan. Akibatnya, siapa Tuhannya? Pikirannya. Kenapa pikiran itu? Karena tidak ada lagi cara. Sehingga pikiran itu dibiarkan sangat liar, sehingga Bapak Saudara sekalian, polanya jelas. Jika ketika seseorang membiarkan pikiran liar tanpa sensor yang jelas, sehingga menjadi kotor dan jahat, akhirnya dia sering dengan apa yang dimaksud dengan kejahatan. Dalam imajinasinya, jadi kejahatan itu muncul bukan dari tindakan, tapi dari imajinasi atau pikiran-pikiran liarnya, sehingga kejahatan itu terbuka menjadi perbuatan. Kenapa saya katakan demikian? Ada seorang petugas bagian profil tentang kejahatan yang bernama Robert Kessler atau seorang agen FBI. Ini mengatakan dalam risetnya, saya mengatakan bahwa mengapa manusia itu punya pikiran gelap. Jadi bukan karena orang mengatakan banyak di luaran secara psikologis atau apa katanya trauma masa kecil sehingga mohon ampuni atau mohon disadari. Bapak Saudara sekalian, Robert Kessler mengatakan bahwa perkembangan otaklah yang menyebabkan orang itu menjadi pikirannya ngaco atau nyeleneh. Kalau Robert Kessler mengatakan demikian, kenapa mereka bisa berbuat demikian? Nah, Robert Kessler menceritakan bahwa dari profil-profil penjahat yang dia lakukan, terus kemudian dia riset, kenapa pada satu kesimpulan, apa yang menyebabkan orang itu menjadi jahat? Menurut Robert Kessler adalah, awal daripada kejahatan itu adalah mereka membiarkan
cara berpikir yang nyeleneh atau yang ngaco itu diperjelas lagi menjadi tindakan. Dari mana stimulasinya? Dari film-film, dari kenyataan keseharian yang dia lihat, kemudian dari hati yang tidak terima dengan kenyataan, kemudian akhirnya menjadi suatu pikiran-pikiran yang menurut dia brilian, keluar daripada masalah sesungguhnya. Tapi akibatnya fantasi-fantasi itu atau imajinasi-imajinasi atau pikiran-pikiran gelap itu muncul. Dan jangan kaget Bapak Saudara, banyak di video-video kita lihat kan bagaimana seorang memvideokan menyiram kucing dengan air panas atau cicak dimasukkan ke dalam air yang panas sekali dan dengan sukacita dan senang. Begitupun Pastor Robert Kessler mengatakan kenapa orang itu berbuat jahat. Awalnya dari pikiran gelap. Bapak sekalian, hari ini saya mau tekankan bahwa marilah supaya pikiran kita tidak gelap, cari yang terang, firman Tuhan. Itu adalah jawaban yang tidak pernah Bapak Ibu Saudara bantah. Walaupun jawaban saya adalah jawaban yang sedikit munafik. Saya mulai berani berkatakan demikian. Tapi inilah yang tidak kita bisa bantah. Renungkan firman-Mu Tuhan siang dan malam, maka dalam 2 detik Bapak Saudara bisa mendapat mujizat. Renungkan firman Tuhan siang dan malam menjadi habit, maka pikiran Bapak Saudara sekalian menjadi terang. Amin buat firman Tuhan.